malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dulu, tahu dulu apaan dulu? Nih di bumi ini nggak ada orang, adanya jin. Jin itu ibu sekarang jumlahnya 10 kali lipat lebih banyak daripada manusia. Nih di sini banyak jin. Makanya emak kalau duduk itu kaki rata, jangan ada yang ngangkang, ntar ada jin di bawah. Dulu jin semua, dan rajanya yang paling soleh namanya Azazil. Awas nih, jangan sampai namain anak dengan nama Azazil, itu rajanya. Tapi Azazil ini pinter, soleh. Dah, gitu dah. Bumi hancur, rusak, banyak pertumpahan darah karena dihuni oleh jin. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Hei malaikat, penduduk bumi akan ganti." Malaikat ngomong, "Apakah kami yang akan ditugaskan untuk ganti penduduk bumi?" Dijawab oleh Allah, "Bukan kalian, tapi satu makhluk yang akan aku ciptakan." Malaikat protes, "Ya Rob, kenapa bukan kami? Kalau buat ngeganti penduduk bumi yang jahat-jahat itu." Kata Allah, "Lu tahu apa?" Nah, para hadirin, Allah ciptakanlah Nabi Adam. Siapa? Tahu Nabi Adam? Kenal enggak? Nih, begitu Nabi Adam diciptakan, baru semua penduduk bumi yang namanya jin Allah usir. Dikirimlah malaikat buat musir para jin di muka bumi. Makanya itu jin pada lari, ada yang lari ke goa, ada yang lari ke pulau-pulau terpencil. Kemudian ada satu rajanya yang memohon kepada Allah, "Ya Rob, kalau engkau usir para jin ini karena mereka jahat, memang apa salahku? Aku tidak jahat seperti mereka." Maka Azazil ini Allah angkat ke langit. Di langit pertama di situ banyak malaikat. Terus semua malaikat suruh ngaji sama Azazil. Berapa lama? 1000 tahun. Tuh malaikat pada mondok, mak. Malaikat pada pesantren Azazil. Udah 1000 tahun, naik lagi ke langit kedua. Habis itu ngaji lagi. Yang jadi muridnya seluruh malaikat di langit kedua. Masa kita kalah sama malaikat? Malaikat aja pada ngaji. Terus sampai langit ketujuh, jumlah jadi 7000 tahun. Azazil ngajar para malaikat. Selesai di langit ketujuh, baru Azazil pindah ke surga. Maka para hadirin, pada saat itu makhluk yang ada di surga ada 2. 1 malaikat, jumlahnya banyak. 2 Azazil, 1 orang dari kalangan jin. Nah, gini dah. Begitu Azazil masuk surga, semua malaikat yang ada di surga suruh ngaji sama Azazil. Diajar tuh berapa lama? 40.000 tahun ngaji sama Azazil. Nah, begitu Allah ciptakan Nabi Adam, pertama, wa 'allama Adamal asma'a. Allah beri ilmu Nabi Adam. Allah beri ilmu. Ini tahap pertama. Setelah Nabi Adam punya ilmu, baru thumma aradahum 'alal malaikat.
Nabi Adam tampil di depan, malaikat dan ajajil semua duduk di bawah. Kemudian kata Allah, ya Adam, ambihum bi asma'i haula'i, sebutkan apa yang engkau ketahui, bicarakan apa yang telah menjadi ilmumu. Maka Nabi Adam di situ ceramah, Ibu. Nabi Adam di situ dakwah, membicarakan dan mengabarkan semua yang dia ketahui. No, malaikat semua pada bengong. Baru di situ malaikat nyadar, benar ya Rob, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Pada hafal enggak ini? Bu, pada hafal enggak? Masya Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka. Asal mangap Ibu. Nah. Nih. Kalau punya anak lagi mondok, baca tasbih itu pada setiap sujud. Nih jampenya nih. Kalau ibu sholat johor, ibu sholat sunat, mau di sujud pertama, boleh. Sujud kedua, boleh. Sujud yang mana aja, minimal sekali sholat, baca satu kali. Apa? Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana antal alimul. Siap baca. Bu, ntar anak gampang nyari ilmunya. Ilmu yang ada bakal inget terus. Ntar kalau mau nyampein ilmunya didatangin lagi. Syaratnya emaknya kudu mau doain. Ya, mau? Makanya dulu nih orang tua, saya pernah nanya, kalau ada anak kecil datang ke kiai, habis itu disodorin palanya, suruh dijampe. Saya nanya, itu jampenya gimana sih? Baca apa sih? Dijawab sama guru saya, bacain tasbih malaikat. Pegang palanya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Siap amal. Mau dibaca? Insya. Nah, terusin lagi dongengnya nih. Nah, setelah Nabi Adam ceramah di hadapan malaikat, baru malaikat merasa takjub dan merasa tunduk kepada Allah. Di situ kata Allah, wahai malaikat, usjudu li Adam, silahkan kalian beri penghormatan kepada Adam. Baru di sini semua malaikat membungkukkan badannya, hormat kepada Nabi Adam. Semua, hanya satu yang enggak ikut. Siapa? Namanya Ajajil. Di mana disebut Ajajil? Ajajil itu ketika dia di dunia. Ketika dia di langit pertama sampai ke-7, pindah ke surga, ganti nama, asalnya Ajajil jadi Iblis. Fasajadu illa. Jadi ibu, asal muasal iblis itu dulunya namanya siapa? Wah, resep ya ngaji jeung emak-emak. Barusan dijelasin, udah lupa lagi. Dulunya Ajajil, pindah ke surga, namanya diganti jadi Iblis. Awas jangan salah. Bukan Jokowi. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis ogah sujud. Apa benar itu iblis memang dari kalangan jin? Buka surat Kahfi. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu siapa? Kana minal jinni. Dia adalah dulunya jin. Fafasaqo an amri rabbi. Namun makhluk tersebut dia melanggar aturan pangeran, aturan Tuhannya. Nah, habis tuh baru iblis karena tidak sujud, aba wastakbaro,
dia sombong, kemudian iblis Allah usir ke dunia, jadi ganti lagi namanya, bukan iblis tapi siapa? No, di belakang Abu ada tuh. Namanya pertama Ajajil, naik ke surga jadi, pindah ke dunia jadi Makanya nih kalau jadi orang KTP namanya Atu. Jangan gonta-ganti nama mulu. Waktu di Kobo, waktu kecil namanya Mamad. Datang ke Kobo ngaranna naon? Gajol. Masya Allah. Tuh setan tuh asal muasalnya begitu ibu ya. Sekarang juga masih banyak di sini. Setan turun ke muka bumi, dia panggilin lagi murid-muridnya yang dulu sempat diusir, disusul ke gunung anu, dicari ke gua anu, dicari ke pulau anu. Ayo ngumpul di sini. Gua sakit hati sama Adam. Dari mulai sekarang, ntar kalau Adam ada, kita goda segoda-godanya. Nah, bersih tuh. Di surga hanya ada malaikat dan Nabi Adam. Baru dari situ Adam Allah berikan satu pasangan perempuan namanya Siti Hawa. Dinikahkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Baru setelah itu kata Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah, engkau dan istrimu silahkan tinggal di surga. Tapi syaratnya satu, jangan sampai engkau makan buah dari pohon anu. Nah, para bapak, para ibu, pelajaran dari sini, kita udah punya anak, benar? Seperti halnya Allah ciptakan Nabi Adam, maka tugas pertama bapak dan ibu adalah allama adamal asma'a, didik anak dengan ilmu, isi anak dengan ilmu. Bisa sendiri lebih bagus. Kalau punya anak diajar sama orang tuanya sendiri, itu paling hebat. Abis maghrib ngaji Iqra, ntar abis subuh ngaji lagi, bab wudu, bab sholat. Hebat tuh. Cuman kudu sabar. Yang namanya ama anak sendiri beda, itu adat cetek banget. Ya, adat cetek. Dikit-dikit pingin marah. Lagian muridnya kan ngebantah mulu, alif ogah. Udah tahu. Masya Allah. Anterin ke ustad, anterin ke kiai. Kadang-kadang begini nih, kita punya anak di depan gurunya, Masya Allah, udah kayak Nabi, sopan banget. Di depan gurunya, Masya Allah, beradab banget. Kalau kita nih ajak anak bertemu gurunya, duduknya begini, sopan. Pulang aja ke rumah, tidur di sofa, kaki ngangkang, celana kemana-mana. Sama gurunya, lihat air minum dikit, udah diambilin lagi. Pas di rumah, Neng ambilin air minum, ngambil diri, kolot-kolot. Ada kayak begitu tuh? Anak lebih nurut dan lebih beradab kepada daripada orang tua mereka sendiri. Iya. Kenapa? Karena emaknya enggak jadi guru buat anaknya. Ngaku lu. Hah? Kenapa anak sama gurunya nurut tapi sama bapaknya kagak nurut? Jawabannya atuh, karena si bapak enggak jadi guru bagi anaknya. Iya. Bener kan? Gurunya ngajakin sholat enggak? Ngajakin ngaji enggak? Nah sekarang emaknya gitu enggak? Nih fenomena nih Bu, fenomena sekarang kita lihat anak yang ngelawan sama orang tua banyak gak? Banyak.
Bini yang ngelawan sama laki banyak gak? Tuh, nyamut di belakang. Korban semua itu. Ya lagian kan emaknya bilang, Bu, kenapa sih suka masakin dan suka masak tiap hari? Lah kan buat ngasih makan laki. Emang kenapa laki dikasih makan? Dia kan tahanan saya. Kalau saya punya tahanan tiap hari harus ngasih. Tuh Pak, iya teh sipir kabeh. Salah. Bini ngelawan sama laki banyak. Anak ngelawan sama orang tua banyak. Tapi seorang murid ngelawan sama guru jarang kita dengar. Kenapa bisa seperti ini? Karena si guru memberikan ilmu, si guru mengajarkan adab kepada muridnya. Beda sama si ayah dan si suami. Inilah fenomena yang terjadi. Jangan salahkan istri, Bapak. Kalau dia kagak nurut sama suami, kadang-kadang dia lebih galak daripada suami. Kenapa? Salahnya di Bapak. Suami tidak jadi guru bagi istrinya. Ayah dan ibu tidak jadi guru bagi anak-anak. Makanya nih, dulu ada seorang istri namanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menikah dengan Rasul. Tapi para hadirin, apa yang sempat Rasul nasihatkan, apa yang sempat Rasul ucapkan, itu Aisyah merekam dengan jelas. Aisyah merekam dan mengingat dengan jelas, padahal sangat banyak. Kemudian Aisyah katakan lagi sama orang lain, sehingga Aisyah jadi orang peringkat kedua yang meriwayatkan hadis paling banyak. Lah sekarang tanya sama suami nih, Bapak pernah ngomong sama bini, itu bini suka inget nggak sama omongan Bapak? Nih, para bininya nih, suka inget apa enggak nih? Suami pernah ngenasehatin apa? Suami pernah ngasih petuah apa? Ngasih wejangan apa? Semua pasti kagak inget. Kalau suami udah sempet kawin lagi, inget sampai mati. Ya, karena satu Bapak, kadang-kadang suami tidak sempat mengajarkan kepada istrinya, orang tua tidak sempat memberikan ilmu kepada anak-anak. Makanya Bu, punya anak nasehatin, walaupun kita sendiri kadang-kadang belum ngamalin. Sebab yang kedua, kenapa suami kurang pati dihargain sama bini? Kenapa suami lebih menghargai ustadznya daripada suaminya? Seorang istri lebih menghormati ustadznya, menghormati gurunya daripada suaminya. Jawabannya yang kedua adalah karena si istri terlalu banyak tahu aib-aib suami. Ya, istri terlalu banyak tahu aib suami, udah tahu direkam, dibikin peti, dikumpulin atu-atu, 1, 2, 3. Apakah si ustadz tidak punya aib? Tuh, kadang-kadang lebih parah dari suami ibu. Apakah si kiai tidak punya kekurangan? Kadang-kadang lebih banyak daripada suami ibu. Tapi kenapa ibu lebih menghormati si ustadz, lebih menghormati kiai daripada suami? Karena ibu belum tahu aib si ustadz, ibu belum tahu aib kiai, ibu lebih tahu dan lebih ingat terhadap aib-aib suami. Maka para hadirin, kalau kita dibuka aib semua orang, tidak akan ada lagi anak yang nurut sama orang tua. Tidak akan ada lagi suami yang taat kepada suami, istri taat kepada suami. Tidak akan ada lagi suami yang mencintai istrinya. Oleh karena itu ibu, kalau tahu kekurangan suami, telan, habis itu berakin. Kalau tahu aib suami, tutupin. Ya, jangan dititipin. Ini kebanyakan nih emak-emak kan begitu. Begitu tahu aib suami, bukannya ditutupin malah dititipin. Sini dah, ngomong sama empoknya.
ngomong sama adanya, gue kesel sama laki, masya Allah mancing mulu. Punya duit tahu kayak ini belum dibayar, itu belum dibayar, dapat duit ngasih cuma 200.000, sisanya 70.000, bilangnya buat beli empan, tahu-tahunya ada bon beli joran segala 300.000. Lah kan saya tenang, kalau sama empok dia mah bisa jaga rahasia. Tai kucing. Bu, sedekat-dekatnya saudara ibu, benar dia bisa menjaga rahasia ibu. Tapi kalau lagi deket, dia pinjam duit kagak dikasih, brudul tuh aib. Iya. Selek dikit, keles dikit, kagak nanya dikit, bu. Wah, apa tuh kayak berangkas dibuka. Dah, itu gua tahu lakinya. Anu. Masya Allah. Ya, kalau tahu aib laki, tuh jangan di. Masya Allah. Dah, lanjut lagi dah. Tuh, yang pertama, punya anak didik, punya anak kasih ilmu. Nih di pesantren ini. Cuman ibu mohon maaf, kalau ngedidik anak dianterin ke pesantren, ini jangan disamain anak didaftarin sekolah. Kenapa? Beda. Guru ngaji sama guru sekolah beda. Mohon maaf nih. Pernah denger nggak ada guru kepala SMA anu sekarang haul? Ada nggak? Haul pendiri Yayasan Sekolah Nusa Bangsa, ada enggak? Belum pernah kita dengar sekolah anu menghaulkan kepalanya. Belum pernah kita dengar fakultas anu menghaulkan siapa? Dosennya. Enggak pernah kita dengar guru SMP, guru SD, kemudian dosen dihaulkan sama murid-muridnya, dihaulkan sama alumni-alumninya. Belum pernah dengar tuh. Beda dengan guru ngaji. Ya, beda dengan guru ngaji. Waktu meninggal banyak murid dan alumninya takziah. Setelah itu banyak yang tahlil, 40 hari banyak yang ngerumung. Haulnya setahun banyak yang pada datang. Noh, di Sadeng bu, alhamdulillah. Di Sadeng kemarin baru beres haul, Julqa'dah. Habis duitnya aja 400 juta. Potong sapi sampai 13. Acaranya 3 hari 3 malam. Siapa yang ngadainnya? Semua alumni Nurul Hidayah Sadeng. Itu apa? Tanda bukti bahwa seorang guru ngaji akan dikenang terus oleh murid-murid. Nah, makanya ibu mohon maaf, jangan samain anak mondok ke pesantren dengan daftarin sekolah. Kenapa? Satu, guru ngaji dia akan ngajar walaupun tidak digaji. Guru ngaji tidak akan nanyain bayaran sebelum dia ngajar. Ngajar aja dulu. Coba tanya sama guru sekolah, mohon maaf, bakal ngajar apa enggak kalau tidak dibayar? Dia hanya akan ngajar di satu sekolah kalau sudah jelas bayaran dia berapa. Dosen dianu, guru dianu, dia hanya akan mengajar pada saat sudah jelas. Guru di pesantren mohon maaf gak ada tuh. Ibu bapak nganterin anak ke sini mau bayar saya berapa? Ada nggak yang begitu? Nih yang ada nih kiai mah atuh beliin tanah. Di sini ada tanah yang murah, paling murah 1 juta lebih. Tanah lega dibikin kobong, dibikin majelis. Buat siapa? Buat kiai apa buat muridnya? Buat muridnya. Udah bikin kobong, bikin tuh santri suka beol, dibikinin toilet. Santri suka ngompol, dibikinin WC-nya. Santri suka mandi, dibikinin tempat kamar mandi. Tuh pernah
Si kiai datang, bu sini, kumpulin. Nih anak ibu per bulan bayar kontrak kobong 700.000, bayar makan 500.000. Nih anak ibu tiap hari kencing 4 kali, kali 2.000. Anak ibu sekali sehari modal sekali, bayar 5.000. Ada nggak tuh? Santri modal suruh bayar, pipis suruh bayar, tidur suruh bayar, kagak ada. Makanya bu, jangan samain. Dulu ada orang, dia petani, sawahnya lega, kebunnya banyak, pengen punya anak jadi kiai. Maka anaknya dianterin ke pondok. Sebelum berangkat mampir dulu ke gudang padinya, ambil padi 2 karung. Habis itu lari ke kandang kebo, bawa kebo atu. Kebo di atasnya 2 karung padi, baru di atasnya lagi ada anaknya, dianterin ke pondok. Datang sama kiai, kiai ini anak saya, tolong dididik dan diajar. Ini padi 2 karung buat kiai, silahkan digiling dan dimakan. Dan ini 1 kebo buat kiai, saya nitip, tolong anak saya jadiin kiai. Kalau kagak jadi kiai, ini kebo saya ambil lagi. Ih benar, benar ibu. Habis 2 tahun di kiai itu, pindah lagi ke kiai yang satunya lagi. 1 kiai ambil kebo lagi, ngasih padi lagi. 3 tahun di situ, pindah lagi ke jauh, ke Sukabumi. 1 kebo lagi, 2 karung padi lagi. Setiap kiai dia bilang begitu, ini kebo buat kiai, agar anak saya jadi kiai. Kalau kagak jadi kiai, nih kebo saya ambil lagi. Tuh makanya para hadirin, alhamdulillah tuh anak jadi kiai, padahal emak bapaknya bukan kiai. Ayo sekarang perhatiin nih, saya mah kagak tega ada kiai rumahnya ngontrak. Masya Allah, ada kiai, la ilaha illallah. Perhatiin, kenapa? Ada seorang ibu-ibu, usianya udah tua. Tiap hari dia pergi ke pasar. Pasar mana? Pasar Baghdad di Irak dulu. Ketika dia jalan, suka ngelewatin pondok pesantren. Di situ ada santri suka ngaji. Nah, itu si ibu kalau lewat terus lihat kiai lagi ngajar, itu si ibu suka bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, kasih senyuman sama kiai. Terus tiap hari, nggak lama si ibu meninggal. 30 tahun kemudian ada 1 cucunya yang Allah jadiin ulama besar. Semua pada kaget, kok bisa-bisanya dia bukan turunan ulama jadi ulama. Datang 1 wangsit kepada seorang aulia. Kata dia gimana? Itu si ibu cucunya Allah jadiin ulama karena dulu setiap kali dia melihat kiai dia senyum, setiap kali dia lihat santri dia senyum, setiap kali dia lihat pesantren dia mendoakan. Makanya ada cucunya yang Allah jadiin kiai. Nih ibu punya anak, pondokin di pesantren, tapi baik-baikin juga ke gurunya. Nih saya mah dulu nih ibu, mohon maaf, dianterin ke pondok nggak pernah ditengok. Iya, 14 tahun nyantren, bapak saya mah belum pernah maranin saya ke kobong, belum pernah. Tapi kalau nemuin guru saya sering. Iya, saya di kobong denger aja, tuh ada akang di mana? Di rumah kiai. Lah kata saya, gua anaknya kagak mampir. Saya datangin ke rumah kiai. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, salaman. Habis salaman kata bapak, ngapain lu kemari? Masya Allah, tuh yang salaman jeung bapak. Gerak ke kobong ka ditu, ngapalkeun, gerak ngaji sing bener. Aing maka dia ge hayang kapang hijeng guru sia. Tuh
Kenapa? Logikanya, lu mah anak gua marahin tiap hari juga bakal balik ke rumah gua. Tapi guru kamu, kalau tidak saya deketin, bagaimana mungkin dia akan dekat dengan kamu? Bu, sekarang bayangin anak dalam 1 tahun berapa bulan di rumah, berapa bulan di pondok? Banyakan mana? Banyakan di pondok. 10 bulan di pondok, 2 bulan di rumah. Saya tanya, itu anak perlu perhatian apa enggak? Itu anak perlu didikan apa enggak? Itu anak perlu doa apa enggak? Selama 10 bulan siapa yang merhatiin? Selama 10 bulan siapa yang didik? Mana emaknya? Mana bapaknya? Lagi bikin anak lagi. Tugas ibu dan bapak mendidik anak, memperhatikan anak, mendoakan anak. Tapi 10 bulan malah di rumah kiai, 2 bulan di rumahnya. Maka para ibu, si kiai ini perlu kasih sayang seperti kasih sayang ibu dan bapaknya. Nah sekarang bagaimana si kiai punya rasa kasih sayang ke si murid, sementara orang tuanya aja nggak kenal sama kiainya. Si bapak dan ibunya aja nggak dekat sama kiainya. Makanya ibu deketin kiainya, bapak kenalin gurunya, biar akrab banget. Kenapa? Agar rasa kasih sayang kita kepada anak kita ditransferkan kepada si guru, sehingga itu guru sama anak kita akan sayang seperti sayangnya kita, akan perhatian seperti halnya ayah dan ibunya. Insya nih saya mah bu di pondok di sono di Sadeng, kalau ada murid masuk ke kelas saya nggak dianterin sama emak bapaknya, saya nggak tanya. Sampai setahun bapaknya belum pernah nemuin saya nggak tanya. Tapi kalau bapak emaknya sudah datang ke rumah saya, nitipin anaknya, saya bilang 2 bulan lagi kau datang kemari, tapi jangan temuin anakmu. Kenapa? Biar nyambung hati saya dengan hati bapak. Kenapa? Waktu bapak nitipin ke sini, saya bertugas untuk mengasihi dan menyayangi anak bapak. Saya punya tugas harus mendidik dan mendoakan anak bapak. Bagaimana saya menjalankan tugas itu sementara lu anak siapa gua kagak tahu, bapak lu kayak gimana gua nggak tahu, emak lu orang solehah atau bukan saya nggak tahu. Makanya kata saya, loh sini ayo ngobrol sama saya, diajak jalan di mobil, wah main kesana kemari biar deket. Kalau kita udah deket sama bapaknya, insya Allah sama anaknya kita bakal bisa sayang seperti sayang orang tua kepada anak-anaknya. Jangan kayak di sono-sono dah, ya nganterin anak ketemu sama kiai pas nganterin doang. Ntar ketemu lagi pas mau pamitan, masya Allah. Nih temuin, kenalin, ya insya. Nah itulah tugas yang pertama, didik anak kita dengan didikan agama. Bu, punya warung seneng gak? Warungnya laku banget. Punya toko seneng gak? Nah pertanyaannya, kalau ibu sakit itu toko gimana? Ngurusin gak? Punya mobil seneng gak? Kalau ibu sakit itu mobil nungguin gak? Kalau ibu sekarat itu mobil nalkin nggak? Kalau ibu meninggal itu mobil ngejarahin nggak? Kagak. Warung benar adalah aset, tanah lega adalah aset, emas juga adalah aset. Tapi aset tersebut hanya waktu kita di dunia doang. Aset yang paling berharga adalah anak. Sukses dan tidaknya orang tua ditandai dengan kesuksesan si anak. Anak sukses tandanya orang tuanya sukses. Bagaimana anak yang sukses? Gampang bu, bapak nandainnya. Kalau anak sholat udah kagak disuruh lagi,
itu tandanya anak yang sukses. Ya, anak sholat kagak usah disuruh lagi, anak yang sukses. Kalau anak sukses berarti orang tuanya lah yang anak masuk surga, orang tuanya ke bawah-bawah. Sebaliknya ibu, mohon maaf, kalau ada anak udah gede sholatnya masih susah, udah punya bini subuh masih kesiangan, udah punya anak sholatnya masih jarang, maka para hadirin, orang tuanya lah, ayah dan ibunya lah yang paling bertanggung jawab atas akhlak anak yang seperti itu. Gagal kalian jadi orang tua kalau punya anak masih susah untuk sholat. Wah, berarti bapak saya gagal nih. Kenapa? Gua jarang sholat. Loh. Salah. Ya, patokannya sholat, Bebu. Patokannya sholat. Wah, anak saya mah rajin. Tadarusnya sholat jarang-jarang sih. Belum. Anak saya mah rajin puasanya. Sholat jarang-jarang sih. Belum. Sholat. Kenapa? Kata Nabi, agama itu ibarat bangunan. Setiap bangunan perlu tiang dan tiangnya adalah sholat. As-sholatu ima. Bagaimana agama akan berdiri kalau umatnya saja meninggalkan sholat? Seperti halnya bangunan tidak akan berdiri kalau tiangnya belum ditegakkan. Ibu pingin tahu anak soleh dan enggak? Lihat sholatnya. Ibu pingin tahu suami soleh apa enggak? Lihat sholat. Insya mudah-mudahan nih anak-anak ibu yang dititipkan di pondok ini Allah jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Ilmu mereka banyak, ilmu mereka manfaat, dan semuanya jadi kebahagiaan bagi orang tuanya. Amin ya robbal. Terakhir dari saya, ibu bapak mohon maaf nih, kalau ngedidik anak, ya ngedidik anak jangan lupa, satu doain, dua sedekahin. Nyedekahin kalau bisa tiap hari, nggak usah kecil-kecil. Hah? Siapa anak sia ya? Biarin gede juga ya. Kalau berangkat ke pengajian bawa duit, dari rumah udah diniatin, ya Allah anak saya 4, ini saya bawa duit 20.000, saya niat mau sedekahin di tempat ngaji, tolong anak saya jadiin anak yang soleh-solehah, bawa duit tuh, datang ke pengajian, masukin tuh, ya suka ada kardus kan, nggak punya kaki tapi suka jalan, masukin situ, udah diniatin mah aman, ya. Bapak kalau pergi ke masjid pengajian, apalagi sholat Jumat nih, ngantongin duit, ntar kotak amal liwat, dari rumah udah niat, ya Allah saya bawa duit 10.000, anak saya ada 5, saya akan sedekahkan uang ini. Begitu ibu, tiap hari sedekahin anak. Dengan sedekah satu, akan Allah beri hidayah orang yang menunaikannya. Kasarnya begini bapak, sebandel-bandelnya anak muda, kalau dia rajin sedekah, insya Allah ketuanya akhlaknya akan Allah perbaiki. Pengusaha muda jarang sholat, jarang puasa, ke masjid kagak kenal, tapi sedekah rajin, insya Allah bapak di usia tuanya dia bakal kenal ke masjid, di usia tuanya dia bakal mau jadi baik dengan sendirinya. Kenapa? Allah yang rubah akhlaknya. Kalau rajin sedekah, orangnya akan Allah perbaiki. Dua, yang disedekahi, ibu bapak kalau rajin nyedekahin anak, insya Allah itu anak akan Allah rubah akhlak dan kelakuannya. Punya anak bandel jangan dimarahin, punya anak bandel jangan dipukul, apa? Sedekahin.
ada anak yatim, ada fakir miskin, ada masjid, ada musola, masukin tuh ke kotak amal 10.000, 20.000, niatin saya mau nyedekahin anak. Insya dari mulai sekarang nih, kalau ada anak 10 sedekahin semuanya. Kali 100.000 1.000.000. Kenapa? Jangankan gunung, jangankan akhlak aja, akhlak anak 7 lapis langit akan bolong kalau dengan sedekah. Tuh, tiap hari nyiapin. Saya mah Bu suka nyiapin duit. Kalau mau bepergian 200.000 saya tukerin sama 5.000-an sama berapa kek, taruh di mobil. Habis itu saya niatin, ya Allah ini niat nyedekahin anak saya. Baru tuh ada Pak Ogah dikasih, ada si Ableh dikasih, ada si ini kasih, wah si Kinoi segala semua. Kenapa? Niat nyedekahin anak. Insya Allah anak kalau sering disedekahin akan baik akhlaknya. Insya siap amal siap. Jangan siap doang. Ini dah saya mau tanya, pengen jadi orang pinter apa orang bodoh? Pengen jadi orang pinter orang bodoh? Tahu pinter apa? Bu, Bapak begini nih. Ada pinter, ada pinter itu ada pinter kepala, ada pinter dada, ada pinter langkah. Saya tanya begini, duit 100.000 sama 5.000 gedean mana? 100. Berarti palanya pinter, tahu mana yang gede. Ya. Saya tanya lagi, misalkan ada yang mau ada yang mau ngasih duit, ibu pingin goceng apa pingin 100.000? Pengen yang mana? Pengen yang 100. Itu hatinya berarti pinter, udah tahu dan bisa memilih mana yang lebih baik. Nah, saya tanya yang ketiga, ibu bawa duit 5.000 sama 100.000, kemudian kotak amal lewat, mana yang masuk? Mana yang masuk? 5.000? Benar? Gak nyari dulu yang 2.000? Tuh lakinya tuh. Kalau hari Jumat pasti auto 2.000. Iya, kotak amal liwat, masukin tangan ke kantong. Ini tangan ada matanya enggak? Tangan ada matanya enggak? Di kantong ada lampu enggak? Tapi itu tangan tahu duit 2.000. Lecek nih 2.000. Makanya kalau hari Jumat tuh di masjid banyak auto 2. Ini tangan otomatis nyari yang 2.000. Itu tandanya ibu, otak kita cerdas, hati kita cerdas, tapi keputusan kita kadang-kadang masih bodoh. Tahu mana yang benar, udah pengen jadi benar, tapi begitu saatnya mengamalkan, kaki kita masih berat untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu ibu bapak, saya mengingatkan, walaupun sedikit yang saya sampaikan, niatkan dari sekarang, insya Allah akan saya amalkan. Demikian, mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan, dan memanfaatkannya. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'am